nih, Mah. Pak Ustadz sudah pulang belum? Iya, kemana, Bu? Mana tuh? Belum tuh, Bu. Mungkin abis dari pemakaman anaknya si Santi, dia langsung ceramah di RW 2. Ceramah? Ceramah apaan? Pak Ustadz bukan ceramah, Bu, tapi dia pergi sama Santi. Pergi sama Santi? Ya bener. Kemana? Ya mana kami tahu, Bu. Makanya kami tuh kesini. Pengen tahu kalau Pak Ustadz itu bawa Santi kabur kemana? Loh, sayang, kue dari siapa itu, Nak? Dari Butika sama tetangga lainnya. Butika. Jangan-jangan kue-kue ini dibuat dari bahan sembako yang aku aneh lagi. Jangan dimakan lagi. Jangan dimakan kuenya. Buang. Ayo lepain. Udah jangan dimakan lagi. Ini bahaya. Bahaya, Nak. Tapi Ayu udah sempat makan banyak. Hati-hati, Bu. Pelan-pelan ya, Pak ya. Oke, Pak. Ya. Hati-hati ya, Pak. Ayu. Ayu, kamu kenapa, Nak? Ayu. Ayu, kamu kenapa sih? Hah? Kamu kenapa? Perut Ayu mual sama mules, Bu. Dari tadi Ayu bolak-balik ke kamar mandi. Muntah-muntah sama buang-buang air. Ayu nggak tahan, Bu. Aduh, terus kamu udah minum obat belum, hah? Kok belum minum obat sih? Gimana? Ih, kamu tuh nyusahin ibu aja deh. Ah. Nih, minum obat dulu. Ibu, aduh gimana Ibu? Butika kenapa, Bu? Butika kena diare. Anak-anak saya juga masuk rumah sakit karena diare. Ibu-ibu juga keluarganya masuk rumah sakit karena diare. Mungkin lagi musim ya, Bu ya? Bukan lagi musim, Bu. Ini memang ada penyebabnya. Pasti Butika dan anak-anak Ibu kena diare karena makan makanan dari bahan sembako yang dikasih Bu Santi. Oh, ya ampun. Benar, Bu. Iya, Ibu-ibu. Bu Aisyah benar. Saya memang makan kue yang saya buat dari bahan sembakonya Bu Santi. Jadi rasanya lemes. Tuh kan, Bu Santi sudah meracuni kita dengan memberikan bahan sembako yang sudah kadaluarsa. Kita harus minta pertanggungjawaban dia. Iya benar setuju. Ayo kita. Ibu-ibu, tapi maafkan saya ya, saya belum bisa ikut. Badan saya masih lemes kayak gini. Ya udah Butika istirahat aja di rumah, Bu. Cepat sembuh ya, Bu. Cepat sembuh ya, Bu ya. Iya. Ayo dong, Nak. Ayo. Udah, bentar kan? Bentar. Kunci pintunya dulu. Yuk. Ayo, makanya jalannya cepet biar nggak lemat. Kita labrak aja ya, Bu. Iya. Iya, enak aja, tuh nggak dibiarin. Iya. Ayo dong, ayo. Lemes banget sih. Ayo. Ayo. Udah nih, ayo. Ayo dong, Nak. Cepet dong, Nak, jalannya. Ayo. Ayo, kamu kenapa, sayang? Sayang. Ayo, sayang. Ayo, Nak. Ayo, kamu kenapa, Nak? Sayang, ayo. Nak, bangun, Nak. Jangan bikin ibu takut, apa, Nak? Ayo, sayang. Ayo, kamu kenapa, sayang? Ayo.
kamu? Saya nggak tahu, Bu. Tapi anak saya udah nggak bernafas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo, ayo, ayo bangun saya. Ayo, 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 maafin ibu ya, nak. Gara-gara kecelakaan ibu kamu jadi kayak gini. Sekarang ibu gak punya siapa-siapa. Kita di sini aja. Kita tunggu si Santi pulang. Kita paksa dia untuk ke kantor polisi. Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Iya, benar. Dia sudah meracuni warga dengan memberikan sembako yang gak layak pakai. Betul itu. Gara-gara dia, semua warga juga bisa diare. Santi! Aisyah! Kok jadi belain si Santi sih? Jangan-jangan Pak Ustadz ada hubungan sama Santi. Ibu-ibu, kita samperin ke toko Pak Ustadz aja yuk. Ayo. Benar. Pak Ustadz, makasih ya. Pak Ustadz udah nyelamatin saya dari penjara. Saya bukan ingin menyelamatkan kamu dari masuk penjara loh. Saya ingin menyelamatkan kamu dari azab Allah. Saya mau ajak kamu ke pesantren. Supaya kamu bisa bertobat. Bu Halimah, Pak Ustadz sudah pulang belum? Iya, kemana, Bu? Mana tuh? Belum tuh, Bu. Mungkin abis dari pemakaman anaknya si Santi, dia langsung ceramah di RW 2. Ceramah. Ceramah apaan? Pak Ustadz bukan ceramah, Bu, tapi dia pergi sama Santi. Pergi sama Santi? Ya benar. Kemana? Ya mana kami tahu, Bu. Makanya kami tuh kesini. Pengen tahu kalau Pak Ustadz itu bawa Santi kabur kemana. Keterlaluan si Bapak. Tega-teganya dia pergi bertolak Santi di depan ibu warga. Bikin malu aku aja. Ya udah, kami tunggu Pak Ustadz di sini aja ya. Kita nggak sabar pengen memenjarakan si Santi yang penipu itu. Iya, Bu. Iya deh, Bu. Silakan. Begitu ceritanya Pak Kiai. Makanya Santi saya ungsikan ke sini. Daripada dia dipaksa warga mengajak Santi ke kantor polisi sampai dengan ke penjara. Ibu Santi boleh tinggal di sini. Tapi Ibu Santi harus benar-benar bertobat sama Allah. Harus banyak-banyak berzikir. Karena perbuatan Ibu Santi itu sangat merugikan warga. Harus banget sih diceramahin kayak gini. Kalau ada tempat tersembunyi yang lain, mendingan aku kabur dari sini. Itu Pak Ustadz datang. Oh iya. Sebentar, Bu. Pak, Bapak tuh kebangetan ya. Tega-teganya Bapak pergi sama Santi di depan ibu-ibu warga di sini. Ibu malu, Pak. Kalau emang Bapak udah gak suka lagi sama ibu, kita pisah aja, gak apa-apa. Jadi Bapak bisa nikah lagi sama Santi. Astagfirullahalazim, Bu. Jangan sembarangan nuduh, Bu. Siapa yang mau menikah sama Santi? Dan jangan gampang menerima omongan orang. Iya benar. Bapak membawa Santi ke pesantren karena menghindari kejaran dari warga yang ingin memenjarakan dia. Ibu-ibu, tolong ya. Tolong jangan perpanjang lagi masalah arisan sembako. Dan jangan laporkan Santi ke polisi. Dia sudah mendapat ganjaran dari Allah. Anaknya baru saja meninggal. Dan lagi,
Keluarga ibu-ibu yang sakit, yang diare, muntah-muntah, sudah sehat kan? Pak Ustadz, nggak bisa begitu dong. Si Santi itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena...